Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel volta. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Aminah Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sel volta. Nah, sel volta itu adalah subbab dari elektrokimia. Nah, elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di sini ada kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi proses terjadi dalam sel elektrokimia, menghitung E0 sel, reaksi pada sel volta dari sel elektrolisa, terus diproses pelapisan logam yang digunakan dalam kehidupan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu untuk menentukan reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta. Nah, menentukan proses kerja pada sel volta dalam menghasilkan arus listrik. Dapat menunjukkan reaksi redoks yang terjadi untuk menentukan notasi sel. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ya ke pokok bahasanya. Di sini ada materi sel volta. Nah, sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi sel volta itu dari energi kimia menjadi energi listrik, ya. Nah, dari arus listrik itu adalah aliran transfer elektron dari oksidasi di anode reaksi terus ke reduksi, yaitu katode. Jadi untuk arus listrik untuk sel volta itu adalah reaksi oksidasinya yaitu anoda. Kalau reaksi reduksinya adalah katoda, ya. Komponen sel volta yaitu ada voltmeter, ada elektroda, ada jembatan garam, dan ada larutan elektrolit. Nah, di sini untuk reaksi pada sel volta itu ada reduksi dan oksidasi, ya. Nah, untuk reduksi yaitu suatu reaksi di mana spesimen menerima elektron dan mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Dan oksidasi sebaliknya dari reduksi, yaitu untuk melepas elektron dan mengalami penambahan. Nah, di sini elektroda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katoda dan anoda. Nah, di sini kalau katoda yaitu adalah kutub positif, ya. Di sini yang kedua adalah anoda. Anoda itu kutub negatif, E0-nya besar dan kebalikannya anoda itu E0-nya kecil. Nah, sel volta itu dalam kehidupan sehari-hari di sini ada sel volta pada aki. Nah, aki itu yang biasa dipakai buat motor, ya. Nah, di sini penggunaan sel aki itu kalau anodenya itu ada Pb. Ya, di sini ada Pb, ada SO4. Jadi yaitu PbSO4. Nah, di sini juga sel volta ada pada baterai. Nah, kayak remote, ya, buat remote atau permainan anak. Nah, di sini juga ada baterai sel bahan bakar. Nah, di sini juga ada baterai peroksida, yaitu di sini komponennya ada Zn dan Ag2O, ya. Nah, di sini ada sel bahan bakar. Nah, di sini sel bahan bakar yaitu ada bahan bakar yang dicampurkan hidrogen dengan oksigen. Nah, campuran gas alam dengan oksidasi, ya. Nah, di sini ada O2, H2O sama 4H2O, ya. Nah, di sini komponennya yaitu, nah, di sini ada voltmeter, jembatan garam, dan anoda dan katoda, ya. Nah, kenapa? Nih, kita lihat ya di gambar. Nah, dapat kita lihat zat Zn melepas sehingga mengalami oksidasi logam kepada Zn. Jadi Zn2+ menjadi Zn. Nah, sedangkan ion untuk
untuk SO4, untuk CU, untuk CU, nah yaitu menerima elektron. Jadi CU menerima elektron, berarti CU menjadi CU2+. Ya. Fungsi jembatan garam yaitu untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi reduksi oksidasi dalam sel elektrokimia. Jadi fungsi jembatan garam untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi ya, ion-ion reaksi reduksi ataupun oksidasi dalam elektrokimia. Nah, notasi sel itu buat apa? Untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Jadi untuk menggambarkan rangkaian sel voltanya ya. Nah, di sini ada deret keaktifan logam atau jembatan keledai ya. Nah, di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn dan seterusnya. Nah, di sini dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn sampai ke Li, Mn sampai ke Li itu dapat bereaksi dengan air. Sedangkan dari Zn ke Pb itu tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sedangkan kalau Pb ke Li itu dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, kalau Cu ke Au itu tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, di sini yaitu reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, semakin berkurang. Sifat reduktor, daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, Nah, kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada soal sel elektrokimia di dalamnya berlangsung dalam perubahan energi listrik menjadi energi kimia, itu disebut sel volta ya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ibu kurang jelas untuk menjelaskannya. Mohon maaf kelebihan ibu atau kekurangan ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel volta. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Adina Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sel volta. Nah, sel volta itu adalah subbab dari elektrokimia. Nah, elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di sini ada kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi proses terjadi dalam sel elektrokimia, menghitung E0 sel, reaksi pada sel volta dari sel elektrolisa, terus diproses pelapisan logam yang digunakan dalam kehidupan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu untuk menentukan reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta. Nah, menentukan proses kerja pada sel volta dalam menghasilkan arus listrik. Dapat menunjukkan reaksi redoks yang terjadi untuk menentukan notasi sel. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ya ke pokok bahasannya. Nah, pokok bahasannya di sini ada materi sel volta. Nah, sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi sel volta itu dari energi kimia menjadi energi listrik ya. Nah, dari arus listrik itu adalah aliran transfer elektron dari oksidasi di anode reaksi
terus ke reduksi, yaitu katode. Jadi untuk arus listrik untuk sel volta itu adalah reaksi oksidasinya yaitu anoda. Kalau reaksi reduksinya adalah katoda. Ya. Komponen sel volta yaitu ada voltmeter, ada elektroda, ada jembatan garam, dan ada larutan elektron. Nah, di sini untuk reaksi pada sel volta itu ada reduksi dan oksidasi ya. Nah, untuk reduksi yaitu suatu reaksi di mana spesies menerima elektron dan mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Dan oksidasi sebaliknya dari reduksi yaitu untuk melepas elektron dan mengalami penambahan. Nah, di sini elektroda itu dibagi menjadi dua yaitu ada katoda dan anoda. Nah, di sini kalau katoda yaitu adalah kutub positif ya. Di sini yang kedua adalah anoda. Anoda itu kutub negatif, E0-nya besar dan kebalikannya anoda itu E0-nya kecil. Nah, sel volta itu dalam kehidupan sehari-hari di sini ada sel volta pada aki. Nah, aki itu yang biasa dipakai buat motor ya. Nah, di sini penggunaan sel aki itu kalau anodanya itu ada Pb. Ya, di sini ada Pb, ada SO4. Jadi yaitu PbSO4. Nah, di sini juga sel volta ada pada baterai. Nah, kayak remote ya, buat remote atau permainan anak. Nah, di sini juga ada baterai sel bahan bakar. Nah, di sini juga ada baterai peroksida, yaitu di sini komponennya ada Zn dan Ag2O. Ya. Nah, di sini ada sel bahan bakar. Nah, di sini sel bahan bakar yaitu ada bahan bakar yang dicampurkan hidrogen dengan oksigen. Nah, campuran gas alam dengan oksidasi. Ya. Nah, di sini ada O2, H2O sama 4H2O. Ya. Nah, di sini komponennya yaitu di sini ada voltmeter, jembatan garam, dan anoda dan katoda. Ya. Nah, kenapa? Nih, kita lihat ya di gambarnya. Dapat kita lihat zat Zn melepas sehingga mengalami oksidasi logam kepada Zn. Jadi Zn2+ menjadi Zn. Nah, sedangkan ion untuk SO4, untuk Cu, nah yaitu menerima elektron. Jadi Cu menerima elektron, berarti Cu menjadi Cu2+. Ya. Nah, fungsi jembatan garam yaitu untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi reduksi oksidasi dalam sel elektron kimia. Jadi fungsi jembatan garam untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi ya, ion-ion reaksi reduksi ataupun oksidasi dalam elektrokimia. Nah, notasi sel itu buat apa? Untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Jadi untuk menggambarkan rangkaian sel voltanya ya. Nah, di sini ada deret keaktifan logam atau jembatan keledai ya. Nah, di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn dan seterusnya. Nah, di sini dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn sampai ke Li, Mn sampai ke Li itu dapat bereaksi dengan air. Sedangkan dari Zn ke Pb itu tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sedangkan kalau Pb ke Li itu dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, kalau Cu ke Au itu tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, di sini yaitu reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, semakin berkurang
Sifat reduktor daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, Nah, kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada soal. Sel elektrokimia di dalamnya berlangsung dalam perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu disebut sel volta. Ya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ibu kurang jelas untuk menjelaskannya. Mohon maaf kelebihan ibu atau kekurangan ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel volta. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Aminah Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sel volta. Nah, sel volta itu adalah subbab dari elektrokimia. Nah, elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di sini ada kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi proses terjadi dalam sel elektrokimia, menghitung E0 sel, reaksi pada sel volta dari sel elektrolisa, terus diproses pelapisan logam yang digunakan dalam kehidupan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu untuk menentukan reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta. Nah, menentukan proses kerja pada sel volta dalam menghasilkan arus listrik. Dapat menunjukkan reaksi redoks yang terjadi untuk menentukan notasi sel. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ya ke pokok bahasannya. Nah, pokok bahasanya di sini ada materi sel volta. Nah, sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi sel volta itu dari energi kimia menjadi energi listrik, ya. Nah, dari arus listrik itu adalah aliran transfer elektron dari oksidasi di anode reaksi terus ke reduksi, yaitu katode. Jadi untuk arus listrik untuk sel volta itu adalah reaksi oksidasinya yaitu anoda. Kalau reaksi reduksinya adalah katoda. Ya. Komponen sel volta yaitu ada voltmeter, ada elektroda, ada jembatan garam, dan ada larutan elektrolit. Nah, di sini untuk reaksi pada sel volta itu ada reduksi dan oksidasi, ya. Nah, untuk reduksi yaitu suatu reaksi di mana spesimen menerima elektron dan mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Dan oksidasi sebaliknya dari reduksi, yaitu untuk melepas elektron dan mengalami penambahan. Nah, di sini elektroda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katoda dan anoda. Nah, di sini kalau katoda yaitu adalah kutub positif, ya. Di sini yang kedua adalah anoda. Anoda itu kutub negatif, E0-nya besar dan kebalikannya anoda itu E0-nya kecil. Nah, sel volta itu dalam kehidupan sehari-hari di sini ada sel volta pada aki. Nah, aki itu yang biasa dipakai buat motor, ya. Nah, di sini penggunaan sel aki itu kalau anodanya itu ada PB. Ya, di sini ada PB, ada SO4. Jadi yaitu PbSO4. Nah, di sini juga sel volta ada pada baterai. Nah, kayak remote, ya, buat remote atau permainan anak. Nah, di sini juga ada baterai sel bahan bakar. Nah, di sini juga ada baterai peroksida, yaitu
di sini komponennya ada Zn dan Ag2O ya. Nah, di sini ada sel bahan bakar. Nah, di sini sel bahan bakar yaitu ada bahan bakar yang dicampurkan hidrogen dengan oksigen. Nah, campuran gas alam dengan oksidasi ya. Nah, di sini ada O2, H2O sama 4H2O ya. Nah, di sini komponennya yaitu di sini ada voltmeter, jembatan garam, dan anoda dan katoda ya. Nah, kenapa? Nih, kita lihat ya di gambarnya. Dapat kita lihat zat Zn melepas sehingga mengalami oksidasi logam kepada Zn. Jadi Zn2+ menjadi Zn. Nah, sedangkan ion untuk SO4 untuk Cu, nah yaitu menerima elektron. Jadi Cu menerima elektron, berarti Cu menjadi Cu2+ ya. Fungsi jembatan garam yaitu untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi reduksi oksidasi dalam sel elektron kimia. Jadi fungsi jembatan garam untuk menetralkan kelebihan ion-ion reaksi ya, ion-ion reaksi reduksi ataupun oksidasi dalam elektrokimia. Nah, notasi sel itu buat apa? Untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Jadi untuk menggambarkan rangkaian sel voltanya ya. Nah, di sini ada deret keaktifan logam atau jembatan keledai ya. Nah, di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn dan seterusnya. Nah, di sini dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mga, L, Mn sampai ke Li, Mn sampai ke Li itu dapat bereaksi dengan air. Sedangkan dari Zn ke Pb itu tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sedangkan kalau Pb ke Li itu dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, kalau Cu ke Au itu tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, di sini yaitu reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, semakin berkurang. Sifat reduktor, daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, Nah, kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada soal. Sel elektronik kimia di dalamnya berlangsung dalam perubahan energi listrik menjadi energi kimia, itu disebut sel volta ya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ibu kurang jelas untuk menjelaskannya. Mohon maaf kelebihan ibu atau kekurangan ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.